Rasa tak terbalas episode 49. Sambil menyerahkan laporan medis kepada Alisa, ayah Rangga duduk di kursi dengan ekspresi tegang. Matanya sesekali melirik Alisa, tetapi wanita muda itu tetap fokus pada laporan di tangannya, menunjukkan sikap profesional tanpa emosi. Sambil memeriksa laporan, Alisa berkata tanpa menoleh, ini tidak cukup. Dia harus menjalani USG. Ayah Rangga mencondongkan tubuh ke depan, suaranya penuh kekhawatiran. Apa yang sebenarnya salah dengannya? Kita akan mengetahuinya setelah hasil USG keluar, jawab Alisa dengan nada dingin namun tegas. Ia kemudian memanggil Jessica, salah satu perawatnya. Tolong bawa Nona Laura untuk USG dan sampaikan ke bagian radiologi bahwa saya membutuhkan hasilnya secepat mungkin. Jessica mengangguk patuh, lalu dengan lembut membimbing Laura menuju ruang pemindaian. Laura menatap ayah Rangga dengan pandangan bingung, sementara ayahnya hanya memberikan anggukan singkat, mendorong putrinya untuk mengikuti Jessica. Setelah Laura pergi, Alisa menoleh ke arah ayahnya. Anda bisa menunggu di luar. Ayah Rangga mengangguk tanpa berkata apa-apa dan meninggalkan kabin. Ia berjalan ke bangku di luar, duduk dengan tangan yang gemetar. Menghela napas panjang, pikirannya mulai dipenuhi oleh kenangan yang tak bisa ia hindari. Saat ayah Rangga masih tenggelam dalam pikirannya, suara langkah-langkah mendekat mengalihkan perhatiannya. Jessica membimbing Laura yang tampak lelah kembali ke kabin Alisa. Ayah Rangga berdiri, matanya penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana hasilnya? Tanyanya kepada Jessica, tetapi perawat itu hanya tersenyum kecil dan berkata, Dokter Alisa akan memberikan penjelasan lengkapnya. Silakan masuk bersama putrimu. Dengan langkah berat, ayah Rangga mengikuti Laura masuk kembali ke ruang Alisa. Pandangannya beralih antara Alisa yang sedang membaca hasil USG dan Laura yang duduk di kursi pemeriksaan. Hati kecilnya memberontak, tetapi ia tahu bahwa hanya Alisa yang bisa memberikan jawaban yang mereka butuhkan. Alisa menutup hasil USG, menatap ayah Rangga dan Laura dengan tatapan profesional. Baik, mari kita bahas ini, katanya, membuka percakapan yang akan menentukan hubungan mereka selanjutnya. Saat membaca laporan medis, Alisa berkonsentrasi penuh. Dahinya sesekali mengerut, dan alisnya naik, menunjukkan betapa serius situasinya. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang salah? Tanya ayah Rangga dengan nada cemas. Alisa meletakkan laporan itu di atas meja dan menatap pria yang pernah ia panggil ayah. Tuan Rangga, putri Anda sedang hamil, dan ini bukan kehamilan biasa. Ini kehamilan ektopik. Wajah ayah Rangga berubah drastis. Ia terkejut. Lalu segera membantah, apa maksudmu? Dia baru berusia 19 tahun. Bagaimana mungkin dia hamil? Dengan nada tenang namun tegas, Alisa menjawab, seorang wanita bisa hamil jika melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan. Mendengar itu, kemarahan ayah Rangga meledak. Ia membanting meja, wajahnya memerah karena amarah. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada ayahmu? Alisa hanya tersenyum dingin. Seperti yang sudah saya katakan, saya tidak ingat pernah memiliki ayah. Lagi pula, ini kehamilan ektopik, jadi tindakan medis harus segera diambil. Kami harus melakukan operasi untuk mengangkat tuba falopi yang sudah rusak beserta janinnya. Kata operasi membuat ekspresi ayah Rangga semakin keruh. Operasi? Tidak ada cara lain?
Tanyanya dengan nada putus asa. Alisa menggelengkan kepala. Obat tidak akan efektif dalam kasus ini. Jika tidak segera ditangani, ini bisa mengancam nyawa putri Anda. Wajah ayah Rangga menampilkan campuran rasa marah, bingung, dan cemas. Ia tampak bimbang, seperti sedang berperang dengan egonya sendiri. Alisa menarik napas panjang, mencoba menahan emosi pribadinya agar tetap profesional. Jika Anda setuju untuk melanjutkan operasi, isi formulir di bagian resepsionis dan buat jadwal secepatnya. Namun, jika Anda ingin mencari opini kedua dari dokter lain, itu hak Anda, ucapnya tanpa emosi. Ia kemudian meraih tasnya dan berdiri. Kalau begitu, saya permisi. Sudah waktunya saya pulang. Saat mencapai pintu, Alisa berhenti sejenak, menoleh ke arah Laira yang duduk terdiam. Hanya saran, lain kali gunakan perlindungan saat melakukan hubungan seksual. Itu bisa menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Dengan langkah tegas, Alisa meninggalkan ruangan, meninggalkan ayah Rangga yang masih terdiam, tenggelam dalam kebingungan dan rasa malu. Di kantor Cakradinata, Bima baru saja keluar dari ruang rapat, ketika asistennya mendekat dengan tergesa-gesa. Tuan Bima, Tuan Yuda dari perusahaan Hanjaya baru saja menelepon Anda, ucap asistennya. Bima mengangguk, mengambil teleponnya, lalu segera menghubungi Yuda. Halo, saudara. Sapanya dengan nada riang. Halo, bro. Jawab Yuda dari seberang telepon. Kupikir kau sudah lupa padaku. Bima tertawa kecil. Bagaimana mungkin? Tapi kupikir kamu yang sibuk sampai lupa saudaramu ini. Aku sibuk, memang. Tapi siapa yang bisa lupa sama Bima? Kata Yuda dengan tawa ringan. Aku dengar presentasimu luar biasa. Selamat ya. Ucap Bima. Terima kasih, bro. Aku hanya berharap itu cukup untuk mendapatkan kesepakatan, jawab Yuda dengan sedikit nada gugup. Perusahaan Hanjaya punya peluang besar untuk menang. Aku yakin kau bisa mendapatkannya, kata Bima dengan keyakinan. Semoga saja begitu, balas Yuda dengan nada optimis. Setelah beberapa detik hening, Bima bertanya dengan nada menggoda, jadi, bagaimana hasil saranku? Apakah tutorialnya membuahkan hasil? Yuda tertawa lepas. Ya, bro. Sangat membantu. Terima kasih atas strategimu. Bima tersenyum puas. Jadi, kalian akhirnya berciuman? Ya, kami berciuman. Jawab Yuda dengan nada bangga. Dan aku mengatakan padanya bahwa aku mencintainya. Lalu apa reaksinya? Tanya Bima penuh penasaran. Yuda dengan nada bersemangat menjawab, dia bilang dia juga mencintaiku. Bro, aku merasa dunia ini jadi lebih indah sekarang. Aku yakin selama dia ada di sisiku, segalanya akan baik-baik saja. Bima tersenyum lebar mendengar antusiasme temannya. Aku ikut bahagia untukmu, Yuda. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan wanita yang berhasil menaklukkan hatimu. Tentu saja. Begitu aku kembali, aku akan mengatur pertemuan. Aku yakin kau akan menyukainya, kata Yuda. Baiklah. Jadi, cepatlah kembali. Aku akan menemanimu begitu kau tiba, kata Bima dengan semangat. Terima kasih, bro. Jaga dirimu baik-baik. Kau juga, kata Bima sebelum menutup telepon dengan senyum puas. Di perusahaan Bagotama. Kapan kau ingin pergi berlibur? Tanya Julian sambil memutar kursinya menghadap Jenny, yang tampak sedang bersantai di sofa.
Jenny yang setengah malas menjawab, "Aku tidak tahu. Aku baik-baik saja dengan apapun. Aku pikir kita harus pergi bulan depan," kata Julian sambil tersenyum kecil. Jenny langsung menegakkan tubuhnya. "Bulan depan? Itu tinggal 10 hari lagi. Ya Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan semuanya dalam waktu secepat itu?" keluhnya. Julian hanya menggeleng santai dan berkata, "Persiapan apa? Ambil saja beberapa pakaian untuk sehari-hari. Lagi pula, di malam hari, aku rasa kau tidak akan membutuhkan pakaian apapun." Wajahnya menyiratkan godaan yang jelas. Jenny menatapnya tajam dan meneriaki Julian, tidak tahu malu. Julian tertawa kecil dan berkata sambil mengedipkan mata, "Hanya untukmu." Jenny menghela napas panjang sambil memutar bola matanya. Dia meraih teleponnya dan mulai mengetik. "Aku akan mengirim pesan kepada Yasmin dan Alisa. Kita harus berbelanja hari ini." Julian menatapnya sambil terkekeh. Wanita dan berbelanja, kombinasi yang tidak pernah berubah. Jenny langsung membalas cepat, "Pria dan seks, sama saja." Julian tak bisa menahan tawanya dan berkata, "Tapi seks itu penting, oke?" Jenny menyipitkan mata sambil menyandarkan punggungnya ke sofa. "Berbelanja juga penting." Julian kemudian berjalan mendekatinya sambil mengeluarkan kartu hitam dari dompetnya. "Gunakan ini mulai sekarang," katanya sambil meletakkan kartu itu di tangannya. "Kartu ini terhubung langsung dengan akun utamaku, jadi tak ada batasan. Aku buatkan khusus untukmu." Jenny memandang kartu itu dengan alis terangkat. "Apa yang harus aku beli? Perahu atau pesawat terbang?" tanyanya dengan nada setengah bercanda. "Beli apapun yang kau mau. Tak ada batasan. Tapi dengan satu syarat," Julian berkata dengan nada menggoda. "Kau harus mengizinkanku melakukannya 4 kali malam ini." Jenny tersenyum kecil, menahan tawa. Sebelum sempat membalas, teleponnya berdering, memotong suasana. Jenny mengangkat teleponnya sambil menggeleng pelan. "Kau memang tahu cara membuat segalanya jadi lebih rumit, Julian," katanya sambil tersenyum tipis. Julian hanya menatapnya dengan puas, merasa bahwa ia telah memenangkan ronde kecil mereka hari itu. Sambil memegang ponselnya, Jenny menatap layar dengan tatapan yang tiba-tiba berubah. Senyumnya yang semula cerah perlahan memudar, tergantikan oleh ekspresi tegang. Melihat perubahan itu, Julian bertanya dengan nada khawatir, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Jenny bergumam pelan, hampir tidak terdengar. Aku bahkan tidak pernah menyimpan nomornya." Julian memperhatikan wajah Jenny yang mulai memucat, lalu dengan cemas bertanya lagi, "Apa yang terjadi, Jenny?" "Biarkan aku lihat." Tanpa menunggu jawaban, dia mengambil ponsel dari tangan Jenny. Saat matanya membaca pesan yang tertera, ekspresi Julian langsung berubah. Wajahnya mengeras, matanya menunjukkan kemarahan yang dingin. "Argo, selamat berbelanja, Nyonya Jenny. Saya berharap bisa bertemu dengan Anda di luar kamar mandi wanita lagi hari ini. Saya akan senang jika Anda membawa 2 teman Anda. Saya ingin bertemu dengan 3 wanita paling cantik di negara ini bersama-sama." Julian mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. "Rafael," serunya dengan nada keras yang menggema di seluruh ruangan. Tak lama kemudian, Rafael, salah satu asistennya, bergegas masuk. "Ya, bos. Ada yang bisa saya bantu?" Julian menatapnya tajam.
Kenapa perangkat lunak keamanan belum dipasang di ponsel Jenny? Rafael menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Bos, pemasangannya membutuhkan waktu. Saya lakukan hari ini juga, potong Julian tegas, menyerahkan ponsel Jenny ke tangannya. Aku tidak peduli seberapa lama atau sulit. Pastikan itu selesai sebelum malam. Mengerti? Rafael mengangguk cepat. Baik, Tuan. Akan segera saya selesaikan, katanya, lalu buru-buru keluar dari ruangan. Setelah Rafael pergi, Julian duduk di samping Jenny, mencoba menenangkan dirinya sebelum menanyakan, Jenny, kau baik-baik saja? Jenny menganggukkan kepalanya dengan lemah, tetapi ekspresi tenangnya hanya bertahan sesaat. Tiba-tiba, ia merasakan sakit tajam di perutnya yang membuatnya meringis. Dengan cepat, Jenny beranjak dari sofa sambil memegangi perutnya. Wajahnya berubah pucat pasi, dan ia berlari ke kamar pribadi yang terhubung dengan kantor Julian. Tanpa berkata apa-apa, ia mengunci diri di dalam kamar mandi. Jenny, apa yang terjadi? Julian memanggilnya, panik, sebelum bergegas menyusul ke belakang. Julian mengetuk pintu dengan gelisah. Jenny, buka pintunya. Apa kau baik-baik saja? Katakan sesuatu. Suaranya penuh dengan nada cemas, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Ia berdiri di depan pintu, tubuhnya tegang, mencoba mendengarkan apapun dari dalam. Kekhawatiran di wajahnya semakin dalam. Jenny, aku akan masuk kalau kau tidak menjawab. Ancamnya, meski ia tahu Jenny mungkin hanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Namun, rasa takut kehilangan seseorang yang ia cintai membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Jenny, kau membuatku khawatir sekarang, ucapnya, suaranya semakin tegang. Masih tidak ada jawaban. Julian merasa semakin tidak tenang, lalu mencoba lagi dengan nada lebih tegas. Jenny, kau baik-baik saja? Katakan sesuatu. Setelah beberapa menit mengetuk dengan sabar, akhirnya pintu kamar mandi terbuka. Jenny berdiri di ambang pintu, menyeka wajahnya dengan tisu. Wajahnya tampak lelah, namun dia memaksakan senyum kecil. Aku baik-baik saja, katanya pelan. Julian tidak percaya begitu saja. Apa benar? Ayo kita ke rumah sakit, ajaknya tegas. Jenny menggelengkan kepala. Tidak perlu. Aku rasa aku hanya makan terlalu banyak saat sarapan, itu membuatku merasa mual. Tapi sekarang aku sudah lebih baik, katanya mencoba menenangkan Julian. Namun, tatapannya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Jenny memeluk Julian erat-erat, seolah mencari perlindungan. Julian, aku tidak pernah menyimpan nomornya. Tapi bagaimana dia tahu tentang rencana belanja itu? Aku baru saja mengirim pesan kepada Yasmin dan Alisa. Bagaimana dia bisa tahu? Aku merasa sangat takut, ucapnya, suaranya bergetar. Julian membalas pelukan itu dengan lembut, mengusap punggung Jenny untuk menenangkannya. Kau tidak perlu merasa takut. Aku di sini bersamamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, Jenny, katanya dengan suara penuh keyakinan. Dia melepaskan pelukan mereka sedikit, menatap Jenny dengan serius. Jangan pergi berbelanja hari ini. Aku akan mengatur beberapa pengawal tambahan untukmu, termasuk seorang pengawal wanita. Dia bisa menemanimu, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Percayalah padaku, aku akan memastikan kau selalu aman, tambah Julian dengan nada meyakinkan.
Jenny menatap Julian, matanya mulai berkaca-kaca. Bagaimana jika dia mencoba menyakitimu, Julian? Aku tidak bisa membayangkan itu, ucapnya lirih. Julian tersenyum tipis, mencoba menenangkan kekhawatiran Jenny. Tidak akan ada yang terjadi padaku. Argo mungkin merasa pintar, tetapi suamimu ini jauh lebih pintar darinya, katanya sambil mencium keningnya dengan penuh kasih. Dia mengusap lembut rambut Jenny sebelum berkata, "Ayo pulang saja. Kita tenangkan dirimu dulu di rumah." Jenny mengangguk pelan, merasa sedikit lega dengan ketegasan dan perhatian Julian. Dia tahu, di sisi Julian, dia selalu merasa aman. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.